Halo, perkenalkan nama saya Hendy Kusugutama Saldi dengan NIM 182230008 dari kelas 02 mata kuliah IoT. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan beberapa hal, yaitu membaca data dari SP32 ini, kemudian masukkannya kepada database MySQL, dan juga menampilkannya pada sebuah web localhost. Nah, ada beberapa alat yang harus kita butuhkan. Yang pertama itu adalah ESP32 ini, kemudian ada sensornya. Saya menggunakan sensor IN038, kemudian kabel jumper untuk kabel untuk menghubungkan power source ini ke laptop saya. Kemudian ada koneksi internet. Koneksi internetnya kita harus menggunakan jaringan yang sama antara ESP32 dan juga laptop kita. Hmm. Nah, eh, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelumnya, yaitu yang pertama kita harus memiliki beberapa perangkat lunak atau software. Yang pertama, XMPP. XMPP sendiri dapat diinstal di sini. XMPP download. Saya sendiri menggunakan, oh maaf, Eh, oke. Saya sendiri menggunakan OS Mac, makanya saya menggunakan ini dan versi yang saya gunakan adalah 8.1.17. Kenapa pakai yang ini? Karena menurut saya lebih stabil dan lebih banyak supportnya, lebih banyak dokumentasinya. Kemudian yang kedua itu kita juga memerlukan IDE Arduino, ini aplikasi ini. Kemudian kita memerlukan PHP MyAdmin dan juga terminal. Dan juga kita harus sudah mendownload JavaScript. PHP MyAdmin-nya, ya akan kita mulai saja. Nah, pertama-tama itu kita harus mendownload XMPP dulu, karena yang sudah mendownloadnya nanti akan terdapat folder seperti ini, nanti tinggal diinstal dan bisa kita buka XMPP-nya. Nah, ini XMPP saya. Nah, kita harus meng-start dua hal. Yang pertama adalah Apache Web Server dan yang kedua adalah MySQL Database. Ini kita langsung kita start saja. Em, ada kemungkinan bahwa apa namanya, starting ini akan gagal karena terutama ada beberapa hal, yaitu yang pertama kita sudah nge-start MySQL dengan provider lain seperti mungkin dengan MariaDB atau Postgres gitu-gitu, dan jika itu sudah di start maka dia tidak bisa. Nah, ini tidak bisa kan, makanya yang harus kita lakukan adalah kita buka terminal. hmm, eh Udah gitu kita cek program yang cek apakah MySQL sedang berjalan. Caranya kalau di Mac itu dengan melakukan ini sudah bisa. eh, nah, udah ada yang jalan kan. Nah, ini harus kita kill dulu atau kita matikan. Nah, command-nya beda-beda. Nah, tapi karena saya menggunakan Mac, jadi saya gunakan command untuk Mac. Hmm, Nanti kita jalankan lagi. Sudah nggak ada, baru bisa kita start. Oke, maaf atas apa namanya, delaynya, karena tadi terdapat masalah karena saya tidak bisa nge-start MySQL-nya. Dan yang saya lakukan tadi itu nge-configure ininya pakai portnya diganti dari 3306 jadi 3307. Jadi kalau di sini juga udah ada nanti eh, ya ada MySQL. Nah, setelah ini kita lakukan, kita harus hmm, eh maaf maaf, kita harus melanjutkan dengan membuka ini localhost. Nah, ini nih. Kita masuk ke localhost, udah gitu, terus membuat database. Database-nya tuh kita bisa pakai SQL ini, kemudian eh, create create database baru dengan IoT data, udah gitu bikin tabelnya sendiri. Tabelnya sendiri itu tinggal
Kita create table aja. Table saya isinya hanya ada satu, oke, hanya ada satu itu, ada dua tipe doang, ada sound levelnya dan juga timestamp untuk mengetahui kapan data itu diambil. Nah, setelah itu kita harus membuat API-nya. Bukannya gimana? Kita harus main main di terminal. Nah, di terminal ini kita harus masuk ke direktorinya XMPP dulu. Jadi langsung aja cd solutions. Nah, di sini begitu kita buat folder namanya sp32 API. Karena saya sudah ada, saya akan langsung pakai folder tersebut aja. Kemudian kita harus membuat tiga file, yaitu ada fetchdata.php, index.html, dan save data. Fetch data itu PHP yang digunakan untuk mengambil data dari SP32 kita, kemudian indeksnya untuk menampilkannya, sedangkan save data untuk nge-save datanya. Saya akan menampilkan secara singkat semua isinya. Saya menggunakan text editor Nano. Nah, ini isinya untuk fetch data. Kemudian ini untuk save data. Hanya PHP simple saja. Kemudian yang terakhir ada index. Ini sebenarnya hanya untuk menampilkan datanya doang dalam bentuk grafik gitu. Oke, kemudian karena kita harus memastikan bahwa API ini bisa diakses dengan komputer kita, yaitu menggunakan localhost. Ini kita langsung di sini aja, langsung localhost. Terus folder yang tadi, sp32 API, dan kita coba lihat save data. Aduh, oh, tadi saya ada salah tulis. Maaf. HTTPS P32. Nah, data save successfully. Ini berarti, ini sebenarnya yang akan ditampilkan nanti ketika kita sudah berhasil save datanya, sehingga ini, dengan kita bisa mengakses ini, berarti kita bisa eh, mengirim datanya atau dan nge-save datanya. Kemudian, kita harus mengkonfigur kodenya juga untuk Arduino. Ini kodenya, ini pas. Jadi simple aja kayak yang sebelumnya. Analog pin 34 itu pin yang digunakan untuk mencolok di 34, untuk analog outputnya dia, biar kelihatan datanya itu berupa angka kayak value sensornya kan, ini kayak 038, jadi dari 0 sampai 4095. Ini isinya. Nah, ini SSID dan password seperti yang sebelumnya. Kemudian ini ada IP address dari Mac kita, dari device kita. Cara tahunya gimana? Begini saja. Kita tinggal pakai, kalau di Mac OS pakai ipconfig. Nah, ini IP komputer saya sekarang. Makanya dimasukkan di sini sama persis. Nah, cara ngeceknya bahwa MacBook device kita bisa mencapainya itu, bisa mencapai si server ini gimana sih? Kita pakai curl. Curl-nya itu sebenarnya komennya ini saja. Ini kita ganti dengan IP address kita. Kemudian ini tinggal di run saja. Ups, ini ada yang salah. Oh, maaf, maaf. Saya kurang copy curl-nya, jadi URL doang. Nah, data success value berhasil sudah. Berarti yang kita perlu lakukan sekarang adalah apa? Yaitu
mengkonekkan ini dengan power, kemudian memantau dari Arduino-nya, IDE-nya. Ini. Nah, dia sudah terkonek dan karena memberikan respon 200 berarti apa? Berarti sudah berhasil. Kalau misalnya dapat -1 atau yang lain berarti terdapat error. Nah, ini kan sudah berhasil. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah melihat di file yang indeks kita, yaitu pakai indeks HTML. Nah, ini sudah saya buka. Kita refresh, tentu saja ini karena data lama. Nah, bisa dilihat di sini, terutama di bagian bawah sini ya. Ini adalah jam sekarang tuh. Tahun 2025, bulan 3, tanggal 26, dan ini adalah waktu pembacaan sensornya. Sebenarnya ini kenapa mungkin terlihat lama sekali karena saya ngesetnya itu setiap 5.000 milisecond di sini. Setiap 5 detik. Begitu. Jadi sebenarnya cara kerjanya gimana sih? Ini tuh jadi SP32 kita mengirimkan datanya langsung ke file host di komputer kita. Jadi dan komputer kita ini menerima datanya, dimasukin ke dalam database, dan database itu divisualisasikan melalui indeks HTML. Sebenarnya bisa juga menggunakan HiveMQ atau menggunakan MQTT server. Namun karena pada kesempatan kali ini kami tidak diwajibkan untuk menggunakan MQTT server, saya langsung menggunakannya secara langsung saja dengan koneksi langsung menggunakan XMPP. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih.